Hai semuanya, selamat siang. Happy Friday semuanya, udah hari Jumat lagi. Sebentar lagi Januari udah mau habis aja, ya. So di hari yang indah ini, ya, yang udah hawa-hawa liburan, karena sebentar lagi juga liburan Imlek kan. Kita mau bahas yang seru banget. Karena ini kemarin aku baru konsultasi seseorang yang ternyata dia selama ini gak pernah cerita sama siapapun, dan dari Vedicnya terbaca kalau dia punya sex life dengan pasangannya yang gak wajar, tanda kutip gak wajar, artinya sex life-nya itu penuh kekerasan, sex life-nya itu dramatis banget, dan dia dalam posisi yang inferior. Dan Vedic memperlihatkan, saya juga nggak pernah ketemu orang ini, saya nggak pernah kenal sebelumnya. Vedicnya dia memperlihatkan adanya sakit di kulitnya yang quite serious gitu ya, dan ternyata karena dia sering disiksa sehingga kulitnya itu terutama di bagian dekat organ-organ vitalnya itu menjadi rusak ya. Nah dan dia sampai rembes-rembes air mata karena Vedicnya membaca dengan precise penderitaan dia yang dia simpan rapet-rapet. Dia nggak pernah cerita sama siapapun bahwa dia udah 17 tahun hidup seperti itu ya. Nah sekarang karena saya kemarin habis diskusi sama dia bagaimana Vedic bisa memperlihatkan sex life kalian, yes sure ya, untuk melihat how's your sex life, how's your partner sex life, how's your sex life will be with your partner ya, gimana sex life kamu nanti dengan pasangan kamu ya, itu bisa terlihat dari Vedic kalian berdua. Tentunya harus dapat tempat, tanggal lahir, jam lahir kalian berdua untuk lebih presisi ya, dan bisa dilihat seperti apa sex life dari Vedic ya. Yang pertama itu yang dilihat adalah house 1, house 4, house 5, house 7, house 8, house 12 ya. Jadi Vedic bisa melihat vitalitas kamu, bisa melihat vitalitas suami kamu, pasangan kamu, pacar kamu ya, bisa melihat dia strong abis atau loyo gitu ya, itu bisa dilihat banget gitu. 4, bisa dilihat apakah kalian akan happy dengan sex life kalian ya, apakah sex life kalian terpenuhi, kebutuhan seks kalian akan terpenuhi, itu dilihat dari 4th house-nya. 5th house-nya itu dilihat dari apakah kalian having sex karena kalian cinta atau sekedar memenuhi kebutuhan. Dan 7th house tentunya adalah kaca pasangan kalian yang bisa memperlihatkan bagaimana partner kalian sebagai sexual partner ya, dan bisa dilihat sexual activities partner kalian ya. Nah, lalu kalau 8th house itu melihat organ seksual kalian, organ seksual kamu, organ seksual pasangan kamu. Apakah organ seksual itu ada problem atau enggak? Apakah organ seksual kamu maha dahsyat gedenya atau kurus-kurus langsing gitu ya, atau kecil atau gitu deh ya atau ganas gitu ya, itu bisa dilihat dari 8 house-nya. Lalu kalau 12 house itu dilihat dari bed pleasure-nya, how you make love ya, apakah geragas gitu atau sweet and tender, atau gimana kalian make love itu cepet aja gitu, asal cepet asal udahan gitu. Itu kelihatan banget dari 12 house kalian ya. Jadi siksa menyiksa itu juga terlihat dari 12 house ya. Inferiority, superiority itu juga terlihat dari 12 house, dan
planet-planet di house tertentu ya. Kalau kalian ada problem dengan pasangan kalian untuk urusan seks ini, kalian harus speak up loh ya. Jadi jangan sampai kalian menderita sekian belas tahun terus nanti lama-lama kalian mati ya dalam penderitaan kalian. Kalau kalian jadi gini loh, lifestyle tertentu itu memang as long as kalian berdua enjoy, so why not ya. Permasalahannya adalah kalau kalian salah satu dari kalian yang nggak enjoy atau salah satu dari kalian yang tersiksa ya. Misalnya kalian yang selalu jadi inferior, terus kalian yang selalu digebukin, selalu dicambuk-cambukin tuh entah pakai cambuk apaan sampai luka semua pantat kalian gitu ya. Nah jadi kalian apapun lifestyle seks kalian, kalau as long as you both enjoy, saya rasa nggak apa-apa. Yang permasalahan adalah kalau salah satu dari kalian sudah tersiksa, ya kan? Nah, balik lagi dari Vedic ascendant ya, first house kalian tuh rasinya apa? Itu ascendant ya. Lalu juga kalau misalnya itu ascendant ya, first house. Lalu juga dilihat dari second house kalian itu rasinya apa ya gitu. Jadi misalnya aku first house aku ascendantnya itu Cancer ya, lalu moonnya itu rasinya Leo tentunya, karena kalau aku moonnya di second house, jadi aku rasi di moonnya itu Leo. Nah, setiap rasi memperlihatkan style, not style ya, lebih ke kebutuhan seksnya ya. Kalau dari rasinya itu, misalnya, periksa dulu nih ya, ascendant kalian apa, terus moon sign kalian rasinya apa ya. Kalau kalian ascendantnya Aries, Leo, Sagittarius, you are oversex naturally ya, artinya kebutuhan seks kalian besar secara natural, jadi gak perlu minum-minum kayak Viagra. Mestinya kalau kalian sehat, kalian oversex naturally ya. Taurus, Virgo, Capri ya, mereka orangnya biasanya kalau soal seks ya, mereka moderate ya. Seks itu kebutuhan tapi tidak oversex ya. Lalu Gemini, Libra dan Aquarius, mereka sangat secretive, dalam arti mereka they love sex so much tapi mereka penuh rahasia ya. Mereka nggak mau dilihat orang gitu ya, tapi yang jelas they love sex so much ya. Jadi kelihatannya kayak jinak-jinak tapi ganas. Jadi kalau kalian punya pasangan Gemini, Libra, Aqua, hati-hati ya. Muka boleh innocent ya, tapi nah, lalu kalau kalian Cancer, Scorpio, Pisces ya, ini rasi-rasi yang air ya. Mereka nggak oversex naturally, mereka juga nggak secretive, nggak tapi mereka orangnya sangat-sangat passionate, sangat-sangat romantis, dan mereka nggak bisa bercinta tanpa cinta ya. Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Jadi performa mereka sangat tergantung cinta atau nggak cinta. Seru ya. Nah, lalu bisa dilihat dari nakshatra kalian ya. Nah, nakshatra ini dilihat dari nakshatra first house kalian dan nakshatra moon sign kalian ya. Nah, memang nakshatra utama itu kan nakshatranya moon sign ya. Kayak aku naksatranya Maga ya, moon sign nakshatra utamanya. Lalu
first house nakshatranya aku itu adalah Utara Falguni ya. Nah, oke, sekarang kalian boleh buka kebetulan kalian, buka web yang web Vedic kalian ya. Kalian bisa lihat di situ ada kamu first house-nya, ascendant-nya, lagnanya, ascendant-nya, nakshatranya apa, lalu moon sign-nya di nakshatra apa gitu. Sebentar ya. Nah, jadi misalnya gini, first house kalian kalau nakshatra yang Aslesha, Mirgashirsha, Maga, Utara Falguni, Anuradha, Mula dan Dhanishta ya. Sekali lagi, Aslesha, Mirgashira, Maga, Utara Falguni, Anuradha, Mula, Dhanishta, itu mereka sangat-sangat highly sexual, malah cenderung hyper sex gitu ya. Kayaknya aku Maga. Nah, lalu kalau nakshatra yang Bharani, Adra, Pushya, Purva, Falguni, Hasta, Swati, Revati ya, Sravana juga mereka moderate ya, mereka nggak hypersex gitu ya, pokoknya kebutuhannya wajar. Dan nakshatra lainnya itu cenderung untuk pakai topeng ya, jadi cenderung untuk nggak terlihat padahal kebutuhannya ada. Misalnya contohnya nakshatra kayak Purva Ashada, Utara Ashada ya, itu mereka they love sex so much, tapi mereka kayak pakai topeng ya, nggak kelihatan. Jadi hati-hati kalau pasangan kalian nakshatranya di first house atau di moon sign-nya yang itu ya. Lalu planet-planet tertentu juga memperlihatkan ciri khas kehidupan seks kalian, ciri khas kehidupan seks partner kalian ya. Contohnya misalnya kalau terutama sangat tergambar di 8th house ya. 8th house itu sangat indicate sex life kalian yang berurusan dengan organ kalian ya. Jadi misalnya kayak Sun di 8th house itu artinya kalian sangat highly passionate gitu ya, dan kalian dominan banget di ranjang ya. Jadi kalian yang berita, kalian yang begini, begitu, begini gitu ya. Kalian yang lebih aktif ya, lebih dominan. Lalu kalau moon di 8 ya, itu pikiran kalian seks itu lebih menguasai pikiran kalian daripada activitiesnya ya. Jadi kayak ada kan orang-orang yang suka pikirannya udah nge-sex aja, itu pasti ada moon di 8th house-nya. Lalu kalau Mars di 8th house itu biasanya orang itu having sex-nya udah kayak olahraga, harus sampai keringat-keringat, harus kebutuhan yang udah kayak olahraga ya gitu. Lalu kayak kalau ada Jupiter di 8th house itu dia make love itu udah kayak ibadah, ada rule-nya, ada regulation-nya, dan ada peraturan-peraturan keagamaannya yang dia ikutin gitu ya. Misalnya harus ini dulu, harus itu dulu, kalau udah harus ini dulu, harus itu dulu ya. Nah itu Jupiter in 8th house kalau bicara gimana make love-nya ya. Lalu kalau Mercury in 8th house biasanya harus hati-hati karena they love quick sex ya, dan organnya juga biasanya bukan ada masalah tapi memang selalu cepet gitu. Jadi kalau kalian yang endurance-nya terlalu kuat gitu ya, kalau kalian dapat pasangan yang cepat udahan tuh nyebelin banget ya kan, ganggu banget. Nah kalau ada Venus in 8th house dia sangat-sangat harmonious ya, seksnya sangat-sangat romantis, sangat-sangat penuh cinta. Dan kalau ada Saturn itu biasanya kalau make love sensual banget tapi ada inferiority, jadi dia merasa
lebih inferior dari pasangannya, atau malah mungkin dia senang diperlakukan inferior gitu kan. Kalau ada tuh ya seks yang dia punya fantasi dia jadi budak seks ya, atau yang dia yang dijadiin kayak anjing gitu ya. Nah itu tuh pasti Saturnnya kacau itu in 8th house ya. Jadi ketawa-ketawa sendiri deh, ingat-ingat gimana gitu ya. Aduh aku kangen sama almarhum deh, aduh. Oke, Venus in 8th house and 12th house ya. Ini gue juga gitu ya. Ini orangnya sangat-sangat bergairah. Gairahnya lebih dari orang normal ya. Lalu kalau Venus in 7th house ya, atau Venus in Gemini, Venus in Gemini, harus hati juga karena terlalu bergairah ya. Dan yang paling kalau make love itu as if there is no tomorrow ya, make love itu all out itu kalau Venus conjunction Mars in 8th house ya, itu make love kayak nggak ada hari esok aja, kayak besok udah kayak ntar malam kiamat gitu ya. Jadi itu selalu heboh gitu ya. Nah lalu kalau Venus-nya itu conjunction sama Malefic itu lebih ke agak-agak nggak wajar gitu ya, agak-agak nyimpang gitu, tapi as long as they both love it, so why not ya again. Nah Venus in Gemini ya itu cenderung over sex gitu ya. Sampai malu nih. Terus lalu juga yang harus dikhawatirin kalau ada conjunction Venus Rahu, Venus, kalau Venus K itu nggak berbicara, tapi Venus Rahu, Venus Saturn itu agak-agak nggak normal gitu ya. Lalu kalau misalnya di 12th house-nya itu conjunction-nya Rahu, Pluto, ke Neptune, Uranus ya, itu udah bicara bukan orang yang bukan lifestyle yang biasa kita denger gitu ya di 12th house. Jadi again kalau kalian mau nikah sebaiknya kalian cek ombak dulu ya. Emang kadang-kadang kalau saya pikir ya, apalagi setelah kejadian klien saya kemarin, saya pikir memang yang paling bener tuh orang barat gitu ya, sebelum nikah cek ombak dulu gitu ya, supaya kita nggak dapet kotak Pandora yang begitu kebuka kita pingsan gitu ya, kita tersiksa gitu. So buat kalian yang mau menikah, please be careful. Kalian harus kenal banget siapa pasangan kalian, karena menikah bukan untuk sekali, pernikahan untuk dinikmati, pernikahan untuk dimuliakan. Begitu juga dengan sex life, bukan untuk reproduksi aja, tapi untuk dinikmati dan dimuliakan. Oke deh, sampai di sini dulu ya. I love you so much. Happy Friday ya. Have a nice day tomorrow. Bye.